Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Serial baru, semangat baru, cerita silat baru, Dewa Arak, karya Pak Aji Saka. Buku pertama dengan judul Pedang Bintang. Siapkan dirimu kisanak, kita akan masukin dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Hari masih pagi, ketika di kaki lereng Gunung Waru berkelebat beberapa bayangan yang bergerak cepat menuju ke puncak. Menilik dari gerakan yang rata-rata ringan dan gesit, dapat diketahui kalau bayangan-bayangan itu adalah orang-orang persilatan yang berkepandaian cukup tinggi. Tentu saja, berkelebatnya bayangan-bayangan itu segera diketahui para murid perguruan Tangan Sakti yang bermarkas di sana. Maka, murid-murid itu pun segera memberitahukan hal tersebut kepada kakak seperguruan mereka. Ketika berita itu sampai di telinga 3 orang kakak seperguruan mereka yang bernama Seta, Satria, dan Mega, tokoh-tokoh yang berdatangan itu sudah tiba di depan pintu gerbang Tangan Sakti yang cukup luas. Sedangkan para murid perguruan Tangan Sakti yang bertugas jaga di sana hanya mengawasi dengan sikap waspada. "Wanayasa, keluar kau, serahkan pedang bintang itu," teriak salah seorang yang datang itu. "Benar, serahkanlah pedang itu," sambung yang lain. "Cepat Wanayasa, kalau tidak, jangan salahkan kalau aku terpaksa menerobos masuk menggunakan kekerasan," ancam seorang yang bertubuh tinggi besar berteriak tak sabar. Tangannya yang besar dan kekar berotot tampak menggenggam sebatang tongkat yang terbuat dari baja putih. Tokoh itu berjuluk si Kerbau Gila, seorang tokoh sesat yang terkenal memiliki ilmu kepandaian tinggi dan bertenaga kuat. Apalagi ilmu tongkatnya juga dahsyat. Entah berapa banyak tokoh golongan putih yang mencegah sepak terjang si Kerbau Gila tewas di tangannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraihnya membuat si Kerbau Gila ini menjadi sombong dan jumawa. Pikirnya, selain datuk-datuk dunia persilatan, tidak ada lagi tokoh yang bisa menandinginya. Karena keyakinannya yang besar, si Kerbau Gila segera memisahkan diri dari orang-orang yang bersamanya. Dengan langkah lebar, sambil menggenggam tongkat, dihampirinya pintu gerbang perguruan Tangan Sakti. Tentu saja, melihat tindakan si Kerbau Gila itu, tokoh-tokoh persilatan lainnya menjadi khawatir. Sebab mereka takut kalau keduluan laki-laki tinggi besar itu. Maka begitu si Kerbau Gila ini menghampiri pintu gerbang mereka segera berbondong-bondong ikut melangkah maju. Tapi baru beberapa tindak saja terdengar suara berderak keras disusul bergeraknya pintu gerbang itu. Si Kerbau Gila beserta para tokoh persilatan yang mengikuti di belakangnya serentak menghentikan langkah. Mereka semua sama-sama memandang ke arah pintu gerbang itu sambil memasang sikap waspada. Perlahan-lahan pintu gerbang itu terbuka. Dari balik pintunya muncul belasan sosok yang kemudian dengan gagahnya melangkah keluar. Laki-laki tinggi besar yang berjuluk si Kerbau Gila itu menatap satu persatu belasan wajah yang berdiri beberapa tombak di hadapannya. Ia mencoba menduga-duga
mana di antara mereka yang bernama Ki Wanayasa? Siapa di antara kalian bernama Wanayasa? Majulah dan berikan pedang bintang itu padaku. Ucap si kerbau gila dengan keras dan kasar. Belum sempat salah satu dari belasan orang itu menyaut, terdengar suara tawa bergelak. Tak lama kemudian, salah seorang dari belasan orang yang berdiri di belakang si kerbau gila melesat maju ke depan. Kau jangan mau menang sendiri, kerbau gila. Dikira hanya kau saja yang berniat memiliki pedang bintang. Aku dan semua orang yang berada di belakangmu pun mempunyai niat yang sama. Si kerbau gila menoleh ke arah orang yang baru saja bicara lantang, yang kini telah berada setengah tombak di samping kanannya. Untuk sesaat, dia agak terkejut melihat sesosok yang bertubuh kecil kurus. Wajahnya mirip tikus dan berwarna merah. Rupanya, dia adalah si tikus muka merah yang tak mau ketinggalan. Tokoh sesat yang pengaruhnya merajalela di beberapa desa dan sampai saat ini tak ada yang berani menentangnya. Hanya untuk sesaat, si kerbau gila ini agak terkejut dan kini sudah kembali pada sikapnya semula. Dengan sombong dan memandang rendah orang lain, apa peduliku dengan segala urusanmu, tikus kot? Ejek kerbau gila bernada kasar. Wajah si tikus muka merah berubah semakin merah mendengar ejekan kasar itu. Seumur hidupnya, baru kali ini dirinya dihina orang. Kemarahan yang hebat kini membakar hatinya. Pada saat dia sangat ditakuti sampai di beberapa desa, tapi kini dihina si kerbau gila begitu saja. Memang nama besar si kerbau gila telah didengarnya, maka tentu saja hatinya menjadi gentar juga, walaupun belum dibuktikan kebenarannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya antara kerbau gila dan tikus muka merah? Akankah ada pertarungan di antara mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.